Tebarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku, jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku. Adil, makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus Sekutu menjatuhkan bom atom pertama di kota Hiroshima, disusul bom atom kedua pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Kehancuran kota ini membuat Kaisar Hirohito harus menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang ini didengar oleh seorang pemuda bernama Sultan Syahrir lewat radio. Dan inilah cerita awal mula proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa? Jepang sudah kalah? Itu artinya Indonesia sudah merdeka. Ya, Indonesia sudah merdeka. Teman-teman harus tahu ini. Aku harus segera mengabari mereka. Selamat sore teman-teman. Sore. Apakah kalian telah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari berita radio yang kau dengar, Sekutu telah menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Wah, kalau benar begitu, kita harus mempersiapkan kemerdekaan ini dengan segera. Benar itu. Jepang sudah tidak memiliki wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan wewenang ini. Baiklah. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Saudara Soleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Teman-teman, apakah kalian sudah tahu tentang berita kekalahan Jepang? Belum teman, dari mana kau tahu itu? Seperti yang kita ketahui, militer kekuatan Jepang saat ini yang paling kuat. Oh, saya dan Sukarni bertemu dengan Syahrir yang mendengar secara nadi Jepang mengumumkan tentang kekalahan Jepang pada saat itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Ya, betul. Maka dari itu saya mengumpulkan kami di sini untuk membicarakan tentang masalah ini. Kita harus bisa menyampaikan proklamasi dengan segera. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno. Sedangkan saya dan Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Assalamualaikum. Apakah Soekarno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Dia ada di dalam. Hanya perlu apa? Kami ada yang ingin kami bicarakan. Tunggu sebentar, saya panggil kehendak. Ada maksud apa kalian datang ke sini? Kami ingin berbicara dengan Bung Karno. Baiklah, ayo kita obrolkan di sebelah sana saja. Mari, Bu. Apa yang ingin kalian bahas para golongan kaum muda? Kami golongan muda telah melakukan rapat dan ingin mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera melaksanakan kemerdekaan dengan cepatnya. Bukankah ini terlalu cepat? Para pasukan Jepang masih terlalu kuat untuk kita kalahkan. Betul kata Bung Karno. Kita tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, apalagi ini mengenai kemerdekaan. Sudahlah Bung, kami hanya ingin melaksanakan kemerdekaan dengan cepatnya. Bukankah berita kekalahan Jepang masih belum terbukti kebenarannya? Tapi saya yakin Bung, berita kekalahan Jepang itu benar adanya. Baiklah, kami para golongan tua akan melaksanakan sidang dulu di DPKI. Kita harus mengambilkan kemerdekaan sekarang juga, Bu. Inilah kesempatan emas bagi bangsa Indonesia. Jika tidak, maka saya berjanji pertumpahan darah akan terjadi pada besok hari. Ini batang leherku. Bawa aku ke pohon itu sekarang juga dan potong sekarang juga.
Kamu tidak usah menunggu besok, Wikana. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita akan menghadapi Belanda yang hendak kembali menguasai negeri ini. Mengapa kita harus menunggu Jepang untuk merdekakan bangsa ini, Bu? Kita bisa bangkit dan merdeka dengan sendiri. Mengapa, Bung, harus percaya dengan janji manis Jepang? Bukankah Jepang saja telah kalah dalam perang susunya, bukan? Bagaimana cara kita mengalahkan Jepang itu, kawan? Kekuatan segelintir tidak akan bisa mengalahkan mereka. Coba kalian perlihatkan kepadaku. Bagaimana cara kalian melindungi anak-anak, wanita-wanita jika terjadi pertumpahan darah? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini semakin bagus, Bung. Bukankah ini yang ditunggu-tunggu oleh bangsa ini? Setelah kita dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang, inilah yang kita tunggu. Setelah penderitaan yang kita alami selama ini. Betul kata Bung Wikana. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baik, Bu. Bagaimana ini? Para pemuda terus menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan ini dengan matang. Saya setuju dengan Soekarno karena kita harus segera mengalahkan sekutu dan masalah kemerdekaan dan misalnya kita harus bicarakan lagi nanti. Lalu bagaimana dengan golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, mereka masih terlalu muda. Dan mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, memikirkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bu, berarti kita semua sepakat. Setelah kami berunding ini, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan hal ini akan dibicarakan lagi dalam sidang PKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Saudara-saudara, Bung Karno telah menolak ajakan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana jika kita asingkan saja Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta? Ya, itu benar. Tapi di mana? Rengas Dengklok, aku punya tempat persembunyian di sana, yaitu rumah Jauh Kisong. Kalau begitu, Tinggi saja yang memimpin operasi ini. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa kalian datang sepagi ini? Kami bermaksud mengajak Anda dan Soekarno ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa maksud kalian? Ya, betul, Bu. Kami ingin mengajak Anda dan Bung Karno agar terhindar dari rakyat dan Jepang. Baiklah, saya akan ikut. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah kamu tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku, aku akan menyelamatkan mereka sampai Jakarta. Dan aku akan menjanjikan kemerdekaan untuk besok kalian. Apakah kau dapat bersumpahkan hal itu? Aku bersumpah, Baiklah, akan saya tunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. katakan saya sekarang. Ciao! Baiklah, apa maksud kalian membawa kami di sini? Maafkan atas perancangan kami. Tapi ini semua demi keselamatan kalian berdua. Kedatangan kita di sini untuk membahas kembali tentang permasalahan kemerdekaan kemarin. Bukankah kita sudah katakan proklamasi kemerdekaan akan dibahas dalam sidang PPKI yang akan mendatang? Memang betul, Bu. Memang benar adanya. Tetapi kami rakyat Indonesia ingin merdeka dengan sendiri. Mengapa harus dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu sidang PPKI? Kami rakyat Indonesia ingin merdeka tanpa Jepang. Harus berapa lama kita menunggu janji tersebut, Bu? Kita harus merdeka sekarang juga. Demi rakyat kita yang sudah tersiksa dan terbelenggu dengan penjajahan di tanah air mereka sendiri. Kita harus merdeka sekarang juga. Dan inilah saatnya. Tenang, semuanya tenang. Mari kita bicarakan ini semua dengan kepala dingin.
Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya dan dapat memanfaatkan situasi ini dengan baik. Karena situasi ini tidak akan datang dua kali, Bung. Tetapi apakah kita bisa? Mungkinkah kita semua melakukan ini? Tentu mungkin, Bung. Asal kita mau berusaha, pasti akan temukan jalan keluarnya. Baiklah, kami akan melaksanakan proklamasi besok hari tanpa campur tangan Jepang. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami setuju. Proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa adanya campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pemuda sedang menunggu di Jakarta? Ya, kami berencana untuk melaksanakannya besok pagi. Terima kasih. Kita butuh tempat untuk membahas proklamasi. Karena di sini mungkin tidak aman. Dan di sini pihak Jepang juga tidak akan mengizinkan kita untuk membahas perbincangan ini, apalagi ini membahas perbincangan tentang proklamasi. Kau benar. Bagaimana kalau kita membicarakannya di tempat sama lainnya? Betul sekali. Mari. Baik, kita berjalan. Ya, sebentar. Ada apa, Bu? Maaf, kami mengganggu waktu sebentar. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Benarkah itu? Wah, masuk, masuk. Saya turut gembira mendengarnya. Akan saya siapkan ruangan untuk kalian berdiskusi. Alhamdulillah, semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih Bu karena telah menemani saya selama ini. Iya, alhamdulillah karena bangsa kita telah dipermudah untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada esok hari. Bagaimana Pak rencana proklamasi kemerdekaan esok hari? Sudah selesai. Besok kami akan melaksanakan upacara bendera pada pagi hari. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Bagaimana? Oh iya, saya lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitnya? Ambil kain di sebelah sana. Ya, nanti dijahitkan. Ini Bu, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda proklamasi kita. Siap Bun, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Turun, aktif! Kalian jaga baik-baik benderanya. Siap, Komandan. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan benderanya. Siap. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan tahun 1445. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karisma